Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gila Judiar. Di sini saya dari kelompok 4.1. Kemudian saya akan membuat gambar denah rumah untuk tipe 90. Untuk mempersingkat waktu, di sini sebenarnya saya sudah menggambar di AutoCAD. Tapi saya tetap akan menjelaskan tahapan-tahapannya dari awal. Yang pertama di sini saya akan menggunakan line untuk membuat dinding dan juga membuat pasak. Jadi di sini kita bisa pakai line sekitar 100 dan juga untuk lebarnya itu di 15 dan juga untuk pengaturannya sendiri kita bisa blok. Setelahnya itu mungkin di dindingnya itu kita bisa pakai hatch. Nah, di sini kita klik semua, kita nyalakan specify on screen-nya, dan juga kita kasih nama, kasih nama. Setelahnya kita klik aja di sini 2 kali, si namanya DDD, cek OK. Nah, di sini teman-teman bisa kasih dia yang pertama itu harus kronometer, kemudian di sini ada line. Nah, line ini nanti akan digaris dari sini ke sini, nanti akan membentuk kata distance ini. Kemudian setelahnya kita menggunakan fitur rotation agar si dinding ini tuh bisa diputar-putar. Dan juga kita menggunakan stretch ya. Di sini ke sini. Nih, kita misalnya dari sini. Ke sini tuh nanti jadi distance 1. Kemudian setelah itu di sini kita menggunakan fitur rotation untuk bisa memutar. Kita rotate. Nah, ini kan udah ada nih angle satunya. Nanti kita kasih lingkaran besarnya ini untuk bisa menutupi si dindingnya ini. Kemudian setelahnya kita klik yang ini, baru kita angkat angle-nya, baru klik semua, baru kita enter. Nah, kayak gitu juga, sama langkahnya seperti di bagian kanannya juga. Nanti misalnya udah selesai, kita close, tetap save the change. Nanti dia akan seperti ini. Nanti kalau misalnya diginiin, dia bisa diputar ke sini. Nah, sama juga dengan fitur stretch-nya. Fitur stretch-nya, kita tebak lagi. Ini kita sebut aja. Namanya di DDD. Kemudian untuk stretch ini, agar dia bisa memanjang. Sama juga sih, sama seperti yang tadi caranya. Nanti diklik ini. Diklik distance-nya dulu. Klik ini. Hingga terus ini semuanya juga diklik. Setelahnya di kanannya juga. Dan baru kita close juga. Save the change. Nah, nanti ini bisa diperpanjang seperti ini. Diperpendek dan juga diputar. Nah, untuk denahnya sendiri di sini saya menggunakan panjang di sekitar 1375. Jadi yang pertama itu kita buat dulu kerangka denahnya. Jadi dibuat terlebih dahulu garis dengan menggunakan line. Nah, setelahnya di sini kita bakalan pakai yang tadi kita buat ini. Tapi di sini kita bisa scale terlebih dahulu. Kita klik scale. Agar dia tuh membesar dan sesuai ukurannya dengan yang ada di line. Contohnya seperti ini. Kita move. Kemudian kan ini skalanya kurang besar ya. Ini saya mau pindahin ke sini. Nih, ini masih kurang besar. Jadi otomatis kita harus sekarang lagi scale-nya.
Ini cukup kebesaran sedikit. Perlu di scan lagi. Kita coba-coba di garis ini aja ya. Terus kita bakal scale. Nah, ini untuk dia agar bisa pas dengan besaran yang kita inginkan. Nah, seperti ini, atau misalnya mau dikecilkan lagi, itu juga bisa. Agar pas seperti ini. Kemudian sama juga seperti pasaknya juga disesuaikan untuk scale-nya. Nah, untuk pemasangan jendela, sebenarnya di sini kita sudah menggunakan CAD Blocks. Kita buka aja di sini. Nanti CAD Blocks-nya tuh kita bisa bikin folder terlebih dahulu untuk memudahkan. Nah, contohnya di sini saya mau cari jendela. Nah, di sini ada yang satu pintu, dua pintu, kemudian ada yang sampai lebih panjang, juga lebih besar. Itu semua mengikuti tergantung kita maunya seberapa besar untuk pintunya. Nah, untuk pemasangannya sendiri, di sini caranya seperti ini. Saya buat contoh aja. Misalnya ini. Kita pasang dulu. Nah, untuk jendelanya, kita copy aja dari sini. Pindahkan ke sini. Berapa? Udah. Kemudian di sini untuk bagian ini kita geser sampai ke ujung sini. Nah, jadi udah seperti ini. Kemudian selanjutnya dari sini tuh kita copy. Sorry. Kita stretch aja. Oke, tadi kita lanjutkan lagi.
seperti ini. Kemudian sama juga mungkin angkanya bisa coba di contoh yang lain. Sama aja. Ini saya juga ada coba untuk yang di 3 pintu. Angkanya pun sama. Nah, kemudian di sini untuk bagian pintu pun juga kita menggunakan CAD Blocks. Nah, ini teman mungkin bisa memilih bagian pintu mana yang mau digunakan. Serta untuk luasannya juga. Di sini saya menggunakan untuk pintunya sendiri itu di bagian yang kecil di 700. Untuk ukuran pintunya ini juga dari sini ke sini tuh di sekitar 70 cm. Oke, setelah udah seperti ini, kita bisa nambahin juga etiket yang sudah dibuat. Jadi sebenarnya kita buat denahnya dulu, baru kita masukin kayak perabotan-perabotannya. Kita semua. Sebenarnya untuk mempersingkat waktu aja. Hmm, ini juga. Ini. Terus ini kita juga ada kamar mandi. Nah, untuk salurannya sendiri itu tentu ada ya, kayak grey water, black waternya. Tapi kita di sini menggunakan layer properties. Sini ada warna juga untuk air bersih itu di warna biru dan juga untuk yang septic tank itu di warna kuning sama seperti sini. Tapi ini warnanya juga jadi berubah kuning. Kemudian untuk yang lainnya juga bisa ditata lagi, disesuaikan. Dan di sini juga ada tempat bermain. Ini bisa tergantung ke desainnya masing-masing mau seperti apa. Ini skalanya cukup terlalu besar, jadi kita bisa kecilkan kembali. Matrix scale.
Selanjutnya juga sini kita bisa framing sama susu. Sini kita bawa wastafelnya. Terus selanjutnya juga kita bisa kembalikan posisi properti yang lain. Ini juga untuk di bagian pertama apa aja, ini semuanya itu juga udah ada di CAD Blocks, jadi balik lagi tuh menyesuaikan dari desainnya mau seperti apa. Ini juga nah, ada. Jadi kita coba ganti ya dengan CAD Blocks yang lain. Saya ada meja, untuk meja makannya saya akan pakai ini saja. Terus kita blok, kita Ctrl C, kita balik lagi ke dana rumah. Ini skala terlalu besar kan, sini gunakan fitur scale. Ini lagi. Ini kemudian juga ini saya udah tambahkan di ruang tengah. Dengan mobil dan garasi. Kemudian pertahanannya juga ini ya, di sini kita pakai patch. Kita bisa gunain sini ada banyak sekali pilihan yang mau kita gunakan tuh bisa. Kita coba ke pilihan yang dress. Dress, terus kita ganti warnanya. Ini dress seperti ini.
Selanjutnya kita bagikan lagi ornamen-ornamennya. Oke, udah seperti ini. Untuk unitsnya juga saya tetap menggunakan sentimeter dan precision 0,00. Jadi seperti ini, kita baru sebenarnya bisa pakai tiketnya. Tiketnya di sini juga sama, bisa di scale dan juga bisa langsung mengcopy saja untuk yang sudah diberikan oleh ketua tingkat ataupun PJ dari Gamter. Kemudian untuk penulisan sendiri, di sini kita tuh pakai annotate. Nah, saya pakai multi-line text. Biasanya bisa langsung ketik di sini. Saya mau ketik apa? Misalnya saya ketik terus terus sebenarnya bisa diatur juga mau seberapa besar. Besar nih. Bisa dengan ini. Nah, ketika udah jadi seperti ini, ketika kita ingin mencetak, kita bisa klik plot. Nah, untuk plotnya ini, contohnya di sini untuk setup name-nya, saya menggunakan gambar dari rumah satu tadi lihat. Kemudian untuk printer plotternya, sini ada banyak. Tapi kita ubah terlebih dahulu saja ke PDF, yaitu dengan format DWG to PDF. Nah, setelahnya di sini ada juga PDF option-nya untuk kita bisa atur quality dan juga raster image-nya. Nah, untuk paper size, ini di sini saya menggunakan yang ISO A4297 karena ini landscape. Terus kita bisa juga mungkin pakai yang ISO complete. Yang A4 itu kembali lagi ke kertas yang dan juga untuk format yang kita gunakan. Terus selanjutnya di sini kita pakai yaitu window, plot window. Dari ujung sini ke ujung sini. Nah, setelahnya kita center the plot, terus kita fit papernya. Kita di sini juga bisa mau request dengan skala berapa.
Kemudian untuk drawing orientation-nya juga sini dipilih landscape. Kemudian untuk plot option-nya saya menggunakan ini plot with plot styles, kemudian shape-nya di shaded, dan kualitasnya di maksimum. Bisa juga kita ke normal. Terus kita coba preview. Ya, jadi seperti ini. Tapi sebenarnya ada beberapa masalah di gambar saya. Contohnya seperti di bagian ipalnya ini tidak terlihat. Nah, jadi itu ada masalah di bagian layering. Tapi kalau misalnya layernya sesuai, pasti akan tetap terlihat. Kita play to layout. Oke. Kita coba save. Jadinya seperti ini. Nah, ini ada ketutupan juga. Ini bisa diperbaiki setelahnya. Ini contohnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.